Selamat siang semua. Sekarang saya bersama dengan Bapak Safwan selaku Corporate Secretary dari TPK Koja atau Terminal Peti Kemas Koja. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Abdul Wahid. Silakan. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan untuk meluangkan waktu dengan Transgroup, Pak. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak. Sebelum mengulas lebih jauh terkait topik, mungkin buat audiens yang masih awam tentang dwelling time itu kan kita ketahui kan selama 6 tahun terakhir oleh pemerintah menjadi sorotan penting ya, terutama mungkin dari Pak Luhut yang baru-baru ini juga mengklaim sudah turun nih, udah singkat nih untuk dwelling time. Mungkin bisa dijelaskan apa itu dwelling time, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para audiens dari Transgo News. Terima kasih atas perhatian Pak Abdul Wahid dan kru atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya. Saya Sapuan dari Corporate Secretary Terminal Peti Kemas Koja. Izin untuk memberikan sedikit gambaran terkait dengan dwelling time ya, dwelling time. Memang dwelling time ini menjadi isu yang hot isu ya gitu ya Pak Walid ya, bahwa dwelling time ini adalah digadang-gadang menjadi penyebab tingginya biaya logistik di nasional gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita kulik gitu ya, apa sih dwelling time? Dwelling time ini kalau kita merujuk kepada World Bank di tahun 2011 sebenarnya mengeluarkan satu pengertian dari dwelling time. Dwelling time itu adalah waktu yang dihitung ya dari mulai peti kemas itu mulai dibongkar. Ingat, peti kemas mulai dibongkar dari kapal yang sudah sandar gitu ya. Ya itu kita sebut dengan unloading gitu ya. Dari kapal kita bongkar sampai peti kemas tersebut itu meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu gate gitu ya. Jadi ini term yang harus dimengerti oleh semua ya, harus semua bahwa dwelling time itu ternyata waktu yang dibutuhkan dari pertama kali dibongkar ya. Pertama kali dulu. Bukan kapalnya datang kemudian itu dihitung belum. Ya. Gitu ya. Kapalnya datang itu belum dihitung sampai lasing dibuka ya, lasing itu pengikat kontainer yang ada di kapal. Sampai itu dibuka, kemudian itu dibongkar, mulai dibongkar pertama kali itu kita sudah hitung kontainer itu dihitung yang disebut dengan dwelling time sampai nanti dia meninggalkan. Nah menarik nih, ini yang terkadang kita belum mengerti. Oh dwelling time ternyata untuk cost logistik itu berpengaruh. Di mananya ya? Oh ini kita harus tahu nanti kita ke depan kita akan jelaskan lebih detail gitu ya, Mas Wahid ya. Jadi Ya, itu Mas baik. Wahid Artinya pengertian. Ya, artinya sebenarnya memang eh, secara kontribusi di sisi biologistik cukup berpengaruh Pak ya, ketika memang dwelling time itu semakin lama gitu. Tapi apa Betul. dampak lainnya Pak sebenarnya? Oke, sebenarnya gini, untuk pelabuhan ya, untuk pelabuhan untuk ini harus dimengerti ya, dari prosesnya dwelling time. Dwelling time itu ada 3 sebenarnya. Sebelum kita beralih gitu ya, yang pertanyaan Mas, dampaknya apa aja sih? Sebenarnya ada tiga poin ya, ada 3 proses ya, di mana dwelling time itu ada. Yang pertama adalah pre-clearance, ada custom clearance dan post clearance, di mana masing-masing dari ini punya peranan penting nih, punya peranan dan punya efek ya. Nah, kalau di Koja, kalau di pelabuhan itu kita kenal dengan ada dua term nih, Pak Mas Wahid ya. Ada port stay dan cargo stay ya, di mana masing-masing ini juga berpengaruh terhadap biaya logistik nasional gitu ya. Nah, kalau port stay ya, ini sebelum saya ngomong tentang dwelling time ya, port stay itu bagaimana waktu tinggal kapal yang ada di pelabuhan tuh ya, itu namanya disebut port stay. Nah, port stay itu memang ada keterlibatan dari semua pihak, terutama bea cukai dan yang lain, terhadap pengurusan izin gitu ya, pengurusan izin sandarnya kapal itu yang membuat lama gitu ya, dan bukan hanya bea cukai, tapi ada instansi yang terkait yang lainnya. Nah, adapun dari sisi pelabuhan Indonesia itu ya, sisinya ya ada 3 ya. Sebenarnya ada 3 proses di port stay. Ada
pre-birthing atau sebelum sandar, kemudian birthing pas saat sandar, dan post-birthing ya, setelah sandar gitu ya, setelah sandar. Nah, ini proses-proses ini sebenarnya yang proses pre-birthing ini dari Pelindo. Kalau ada atau Pelabuhan Indonesia ya, yang efeknya ada dari Pelabuhan Indonesia, di mana sekarang itu sudah dipercepat dengan misalnya kapal sudah anchor gitu ya Mas Wahid ya, kapal sudah anchor di sebelum dermaga itu sudah anchor ya, kita ada namanya service marine ya, gimana kita men-service marine, kita jemput kapal dari non jauh di sana ya, ya lagi anchor, kemudian kita dari anchor kemudian kita tarik dia menuju dermaga, itu servisnya kita tuh ya. Di situ juga kita punya namanya SOP ya, di mana di situ ada standar prosedur, di mana kita juga punya SLA, Service Level Agreement-nya, itu nggak boleh lebih dari 1 atau 2 jam gitu ya tarikannya itu. Kemudian di sisi birthing, ketika sandar itu harus diurus dulu tuh dokumen-dokumennya gitu ya, sampai itu boleh kapal itu boleh dibongkar gitu ya, dibongkar. Nah, dibongkarnya itu pun itu ada peran Pelindo dan pihak-pihak terkait dari karantina, dari semua itu harus dicek dokumennya sebelum dibongkar. Kemudian baru boleh dibongkar. Ini baru cerita port stay nih ya. Ini kita belum cerita yang cargo stay. Port stay ini dari sisi laut ya. Nah, baru di berthing. Nah, kemudian di sisi namanya post berthing. Di post berthing itu bagaimana kecepatan kita untuk istilahnya membongkar buat kapal itu ya. Itu kecepatan itu Pelindo lagi gitu. Nah, dari sini efeknya dari pertama kali datang ya, itu juga sudah sebenarnya biaya logistik nasional tuh ada di situ tuh. Ya, sebenarnya ada biaya di situ juga tuh. Makanya makin cepat kapal berproses di pelabuhan, makin murah ongkos logistik nasional. Itu dinamakan dengan port stay. Ya, oke. Baru kita cerita port stay. Baru kita yang kedua kita cerita terkait dengan cargo stay. Nah, cargo stay itu yang kita sebut dengan istilah lain adalah yang dinamakan dwelling time. Berapa lama kargo itu ada di pelabuhan gitu ya. Nah, dampaknya apa? Kalau kargo itu adalah lama-lama di pelabuhan, dampaknya adalah pada kinerja dari yard ya. Ya, yard occupancy ratio. Di situ ada yard occupancy ratio di mana Bea Cukai itu menstandarkan ya, itu maksimal 60% ya, baru boleh istilahnya baru dikeluarkan ya. Itu ada standar ya tuh 60%. Makanya kita buru-buru sebelum yornya itu penuh, itu harus dikeluarin barang gitu, kalau enggak nanti kapal berikutnya datang itu udah penuh tuh ya. Itu lapangan tuh udah penuh, yornya itu udah penuh. Makanya kita perlu menjaga yor ya, maksimal tuh 60%. Nah, makanya kita harus di bawah itu ya, di bawah 60%, dan nanti boleh dikeluarkan setelah 60%, itu boleh dikeluarkan keluar itu ya. Makanya kita buru-buru untuk mengeluarkan ya. Itu namanya CLP dari yang lain lah, pokoknya intinya ada proses-proses di mana kita memindahkan itu ke TPS atau depo gitu ya, depo. Nah, lanjut, dampaknya apa sebenarnya? Dampaknya tadi yornya bakal penuh, berarti efisien atau efektivitas dari pelabuhan nggak tercapai itu, ya nggak tercapai. Kemudian ini berarti efisiensi operasional akan berdampak, ya. Kemudian keterlambatan pengiriman tuh dampaknya. Jadi kalau makin lama kargo ada di pelabuhan, berarti kan istilahnya yang ada di simpul supply chain, ya, itu akan berpengaruh tuh, ya, berpengaruh. Misalnya Mas Wahid istilahnya pesan barang dari China gitu ya, misalnya mobil gitu, atau spare part gitu ya. Nah, spare part itu kan tentunya adalah merupakan pesanan dari customer ya, Mas Wahid ya. Bukan Mas Wahid cuma hanya berupa jasa yang menyediakan karena sebagai produsen dari suatu peralatan atau mobil misalnya. Nah, spare part itu dibutuhkan, makin lambat berarti makin lambat nyampe ke customer ya. Ada kerusakan barang, makin lama ada di sana pasti rusak, bisa berada karena cuaca, karena banjir, karena yang lain, kemudian bisa jadi hilang barangnya bisa hilang, dan kemudian
yang lain. Itu dampak yang lain dari misalnya cargo stay yang saking meningkat gitu ya. Itu Mas Wahid yang bisa saya ceritakan sedikit. Baik, baik. Sebenarnya kalau bicara soal biaya logistik atau cost logistik ini kan komponennya kan bermacam-macam, Pak. Ya, Kalau dwelling time sendiri itu proporsi untuk berkontribusi dari sisi biaya logistik berapa persen, Pak? Dari nilai barang gitu misalnya. ya, kalau dari PDB ya, kita lihat dari PDB indeksnya itu kita tuh dwelling time itu kalau cost logistik yang sekarang ada 23 sampai 24% ya Pak ya. Ya Pak Wahid ya, kalau sekarang mungkin udah sampai 22% dari PDB gitu ya. Nah ini porsinya kalau saya nggak bisa nyebutin berapa porsinya, namun kalau dari segi Pelindonya sendiri ya, dari segi laut ya, itu kan dibagi-bagi tuh Mas Wahid, dibagi-bagi tuh. Ada dari darat, ada dari laut, ada dari penyimpanan atau gudang, itu harus dibagi adil. 24% itu PDB itu 24% atau 23% biaya kos logistik nasional yang sekarang ada, yang mungkin sekarang udah sampai 22 sampai 21, itu kemungkinan Mas Wahid, untuk pelabuhan saja, untuk laut ya, untuk laut itu terbagi juga tuh, untuk laut itu terbagi juga. Nah, khusus untuk pelabuhan itu mungkin bisa sampai 0, sekian sampai 1% dari 24% itu. Jadi sebenarnya pelabuhan itu nggak terlalu banyak karena memang di kita, Mas Wahid, di kita itu standar cargo stay itu di tempat kita. Jika kita mengikuti peraturan pemerintah ya, sekarang di kita di terminal saya di terminal Koja, terutama di terminal Koja itu at least hanya 2,6 hari ya. Itu sudah atau 2,5 hari itu sudah keluar barang gitu ya. Jadi kalau Mas Wahid main ke Koja itu sepi itu kontainer. Karena sekarang berbondong-bondong si yang cargo owner itu ambil buru-buru gitu loh. Ambil buru-buru kenapa? Karena mereka rugi karena penaltinya besar gitu ya. Ya kalau hari pertama kan free charge ya, free charge. Biasanya hari kedua mereka sudah mulai angkut ya. Itu biasanya sampai 300% tuh penaltinya gitu. Kemudian di hari yang selanjutnya bisa 600% sampai 900% gitu ya. Itu kalau kita hitung biaya yang kontainer 20 feet saja itu udah 27.000 kali aja. 300% sampai 600% sampai 900% gitu. Itu mereka buru-buru ngambil. Kalau dulu gini Mas Wahid, kalau dulu kenapa ada dwelling time? Karena kalau dulu cargo owner atau yang punya barang tuh nyaman. Lebih nyaman menyimpan di dalam pelabuhan. Ya dibanding harus disimpan ke TPS. Kenapa? Ada biaya tambahan di TPS. Gitu ya, ada biaya tambahan lagi. Makanya mendingan nanti ditunggu lama sampai 3-4 hari baru atau sampai seminggu baru diambil. Itu bisa lebih murah. Itu dulu. Kalau sekarang udah nggak boleh lagi gitu ya. Karena memang itu disinyalir menjadi jadi kalau dulu tuh kalau Mas Wahid main ke lapangan Koja misalnya itu penuh sekali Mas Wahid. Karena dwelling time-nya itu belum istilah pemerintah belum menggalakkan dwelling time. Baru di tahun 2015 ke atas itu baru digalakan dwelling time. Sehingga sekarang itu bisa sampai 2,5 hari lah. Itu sudah merupakan rata-rata ya. Rata-rata dari dwelling time yang ada di Tanjung Priok gitu ya. Demikian Mas. Oke. Ya, sekitar 6 tahun yang lalu kan sempat dwelling time itu sampai seminggu, Pak. Dan Ya, hari ini diklaim 2,5 hari gitu. iya, iya. Tentunya itu ada penurunan signifikan ya, Pak. Mungkin ada hitungan dari Pelindo atau TPK Gojek, Pak, berapa persen penurunannya, Pak? Iya. Kalau dulu itu kita memang terkenal ya, dwelling time kita itu terkenal memang sampai yang disebutkan Mas Wahid ya, karena tadi faktor-faktor yang tadi yang saya sebutkan tadi, cargo owner lebih nyaman menaruh kontainernya di dalam pelabuhan itu sendiri dibanding ditarik keluar. Nah, sekarang penurunannya itu sangat signifikan ya. Dulu itu Pak Wahid, dulu itu kita itu bisa istilahnya dapat tambahan pendapatan dengan istilahnya ada tambahan pendapatan storage ya, storage karena barangnya menumpuk di tempat kita hitung tarif progresifnya kita hitung, dan itu kan untuk keuntungannya bukan untuk pemerintah, untuk kita, untuk terminal gitu ya. Kita kadang-kadang mengambil untung dari storage itu pendapatan atau revenue yang luar biasa banyak ya. Tapi kalau sekarang kita sudah tidak bisa mengandalkan
revenue dari storage karena tadi sudah dibatasi oleh pemerintah. Ya, penurunannya signifikan dari bayangkan saja dari 4 sampai 5 hari itu menjadi sekarang 2,5 hari. Itu bisa sampai 50% ya, hampir 50% penurunannya gitu ya. Itu sangat signifikan gitu ya, Mas Wahid ya. Ya, stabil di angka 25 hari Pak untuk dua lintang Iya, saat ini. rata-rata ya, kemarin agak naik karena kan puasa ya. Kemarin agak puasa tuh sekitar 2,7. Itu karena puasa dan liburan, karena banyak kontainer yang nggak boleh diambil karena pembatasan kendaraan ya, Mas Wahid ya. Pembatasan kendaraan untuk makanya agak naik tuh di Lentena. Tapi sekarang kalau udah normal itu 2,5 hari stabil, 2,6 stabil. Itu antara itu. Ya, baik. Tadi disampaikan kalau untuk dua link time ini kan melewati 3 Iya, proses ya Pak. Tentunya iya. itu juga ada proses yang mungkin dulu atau mungkin sehari ini yang kerap kali mungkin menghambat keluarnya barang, Pak. Ya, ya, Proses mana ya, itu, Pak? ya. Sebenarnya di dalam proses ini memang terlihat kalau kita lihat sepintas memang terlihat ada proses yang dimana di situ peran bea cukai gitu ya. Tapi Ya. itu nggak adil kalau kita bilang bea cukai nggak juga gitu ya. Itu dari pre clearance sampai post clearance itu sebenarnya keterlibatan masing-masing pihak seperti misalnya terminal. Di terminal itu kan kita harus menyediakan peralatan yang mumpuni ya, yang mumpuni ya. Kadang-kadang dwelling time naik ada beberapa kontainer yang dwelling time atau dwelling time naik gara-gara misalnya peralatannya yang kurang cepat gitu ya. Ya. Atau peralatan di terminal itu juga nggak support seperti misalnya banyak breakdown gitu ya, banyak breakdown sehingga keterlambatan pengangkutan itu berdampak terhadap keluar masuknya barang atau keluarnya barang ya, dari terminal gitu ya. Kemudian infrastruktur yang ada di terminal itu, misalnya jalan rusak yang mengakibatkan truk-truk juga mengakibatkan truknya juga rusak ya, yang datang ke tempat kita gitu ya. Itu juga mempengaruhi. Kemudian ketertiban seperti apa? Misalnya gini, Mas Wahid. Jadi kalau Mas Wahid, misalnya ada supir truk datang tuh Mas Wahid ya, datang ke tempat kita, itu kan hitungannya kalau dwelling time itu kan sampai kontainer itu keluar ya. Nah, kalau di kita ada hitungan lagi, ya ada hitungan yang dinamakan dengan TRT. TRT itu namanya turnaround truck ya, di mana itu dihitung dari truk masuk untuk mengambil kontainer sampai truk itu keluar tuh Mas Wahid. Ya. Uh, itu standarnya, standar operasionalnya ya, standar atau SLE-nya, Service Level Agreement-nya itu hanya 120 menit. Hanya 120 menit. Nah, kadang-kadang supir truknya itu, kadang-kadang kalau dia mengambilnya malam waktunya, dia lebih nyaman tidur di pelabuhan. Kenapa? Oke. Karena jika dia keluar, itu pertama banyak preman. Kedua, keamanannya kurang terjamin. Keamanan barang dan keamanan supirnya, sehingga mereka memohon kepada kami kadang-kadang kalau kami usir gitu ya untuk segera keluar karena itu berdampak terhadap dwelling time ya gitu ya, itu langsung kami sarankan untuk langsung keluar. Makanya Mas Wahid mungkin kalau di tol-tol suka ngeliat para supir tidur di samping tol ya, karena itu mungkin lebih aman bagi mereka dibanding langsung ke jalanan luar itu Mas Wahid. Jadi ada banyak kendala, bukan hanya bea cukai. Bea cukai sekarang lebih baik ya karena memang sistemnya sudah terkini ya, mereka sudah update dan memang kita sangat bergantung kepada bea cukai. Sekarang perizinannya pun atau keluarnya barang itu kan kita nggak boleh ngeluarin barang Mas Wahid kecuali bea cukai mengapprove. Nah, approval dari bea cukai juga sangat cepat sekarang. Jadi itu juga mempengaruhi. Jadi kalau ditanya pihak mana yang dalam dwelling time ini dari proses-proses ini mana yang lebih berperan dominan? Semua proses dominan, semua yang saya sebutkan, dan kita memang sangat bergantung kepada semua pihak untuk uh, komitmen ya dari pihak pelabuhannya atau terminalnya, dari pihak cargo ownernya, dari pihak custom dan seluruh pihak yang berkontribusi tracking gitu ya. Itu juga harus mendukung ini semua gitu, Mas Wahid. Baik, baik. Di luar bea cukai yang tadi Pak Sofwan sampaikan kan ada dokumen penting yang seperti apa PIB ya Pak ya, pemberitahuan impor barang yang ini terkait dengan
18 kementerian dan departemen. Iya, Kalau iya, melihat jumlahnya kan itu sangat banyak, Pak. Tentunya birokrasinya kan juga iya, pasti mungkin waktu itu ya iya, sangat iya, mungkin dianggap sulit atau ribet gitu. iya, betul. Kalau kondisi hari ini, Pak, dan apakah itu juga berkontribusi, Pak, Iya, terima kasih. dwelling time? Ini untuk keterlibatan 18 sebagai ini memang sangat berpengaruh dalam proses pre-clearance ya, dalam proses pre-clearance ya, di mana ketika si importer mengajukan izin itu juga berpengaruh terhadap lamanya keluarnya barang tentunya ya Mas Wahid ya. Nah, ada proses-proses yang dimana dulu proses ini rumit ya, prosesnya sangat rumit dan koordinasinya sulit karena masing-masing punya silo-silo ya Mas Wahid ya. Nah, sekarang pemerintah melalui NLA, National Logistic Ecosystem, istilahnya membuat yang namanya pelayanan satu atap, di mana semua dokumen, semua sesuatu yang dibutuhkan untuk PIB itu semuanya bisa masuk ke dalam satu link. Ya, jadi tidak ada silo-silo lagi, silo-silo lagi ketika mengurus PIB ini. Nah, ini sampai saat ini sedang dikembangkan terus dan sudah berjalan ya Mas Awid ya. Dan ini juga membantu percepatan dari proses dari PIB itu sendiri, dan itu salah satu faktor di mana dwelling time itu kita bisa konsisten untuk menurunkan angka atau besaran dari nilai dari dwelling time itu. Jadi kita itu sangat membantu ya Mas Awid ya. Oke, jadi posisi hari ini birokrasi yang dulu mungkin rumit dan sudah dipangkas lewat ini Pak ya, NLA Pak ya. Iya, sudah dipangkas dengan digitalisasi ya melalui NLA. Dan alhamdulillah ini sudah berproses ya, di mana ini terus dikembangkan oleh pihak Bea dan Cukai gitu ya, dan instansi-instansi terkait yang di mana ini sekarang sudah berjalan dengan baik ya, sudah berjalan dengan baik, dan ini terus makanya ini terbukti ya dengan kita bisa nurunin. Salah satunya adalah ini mudahnya pengajuan dari PIB itu sendiri. Pak Sofwan mungkin bisa dijelaskan lagi tentang National Logistic Ecosystem ini seperti apa Pak? Prosesnya dan tujuannya dari pemerintah ini kan juga program dari pemerintah ya Pak? Iya. Jadi baik, jadi dalam satu paket kebijakan dwelling time, yang penurunan dwelling time itu terlihat bahwa proses PIB inilah menjadi salah satu kendala gitu ya, kendala dari seluruh rangkaian proses dari pre-clearance sampai post-clearance ya. Oleh sebab itu makanya diinisiasi oleh beberapa pihak ya, di mana NLA ini ya, Menko Marves dan Kementerian Keuangan juga akhirnya berkoordinasi untuk membentuk yang disebut dengan NLA ini. Dan NLA ini adalah jawaban di mana birokrasi yang tadinya rumit menjadi sangat mudah ya, dan ini jawaban terhadap tantangan-tantangan digitalisasi sebenarnya, dan tantangan-tantangan istilahnya pemotongan proses ya, atau istilahnya mengurangi silo-silo ya di departemen-departemen terkait. Nah, ini adalah bukti bahwa pemerintah serius ya menangani permasalahan dwelling time ini dengan adanya NLA ini. Dan saya pribadi dan dirasakan oleh seluruh insan yang ada di pelabuhan ini sangat membantu ya, membantu bagi kami juga, bagi para importer juga membantu, dan ini terus dikembangkan, dan ini saya lihat terus berjalan dengan baik sampai hari ini ya. Baik, baik. Di luar NLA dan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan oleh semua pihak ya Pak. Ya. Tentunya 6 tahun terakhir ini kan pemerintah juga fokus di infrastruktur, akses menuju pelabuhan, juga mungkin peremajaan alat bongkar muat gitu. Apakah itu juga cukup berpengaruh Pak untuk posisi hari ini toilet tank yang semakin tingkat Pak? Iya, jadi kan sebenarnya kalau mau dikulik lebih dalam lagi ya, sebenarnya tidak hanya proses yang ada di dalam dwelling time itu, bukan hanya proses yang di dalam pelabuhan ya, namun efek dari cost logistik itu bukan hanya, istilahnya di pelabuhan itu hanya salah satu sedikit nilai atau hitungan yang ada di logistik cost tadi. Nah, yang utama adalah akses, sebenarnya akses jalan ya. Nah, sekarang
untuk mungkin Mas Wahid sering ke Priok ya. Sekarang itu pelabuhan itu sudah terkoneksi ke industri yang ada di Cikarang, di Cikampek gitu ya, dengan tol yang sekarang sudah dibangun ya. Jadi kalau Mas Wahid main ke Priok melalui Torjor ya, nanti Mas Wahid bisa lihat tuh, kita dari Priok bisa langsung nyambung ke Cikampek, Cikarang, Cikampek, Cibitung dan yang lain, yang dimana di sana pusat industri gitu ya. Nah ini sekarang sudah dibuka tolnya gitu ya, dan ini bisa dimanfaatkan untuk yang tadi menjawab tantangan bahwa sebenarnya cost logistik itu bisa kita kurangi dengan konektivitas ya. Konektivitas yaitu ya, salah satunya ada infrastruktur jalan akses ya, di mana industri itu bisa langsung terhubung dengan pelabuhan, sehingga tidak ada lagi lead time atau tidak ada lagi waktu tunggu atau waktu yang terbuang ya ketika proses istilahnya proses pengiriman atau delivery atau ya barang gitu ya, atau kontainer ya bolak-balik ya, dari Jakarta ke pabrik atau dari pelabuhan ke pabrik atau dari pabrik ke pelabuhan. Itu semuanya sekarang sudah ada jalan tol, akses tol yang terbaru ya Mas Wid ya. Nah, ke depan ini memang ini sangat mempengaruhi ya, pemerintah sudah concern terhadap hal ini, dan selain digitalisasi juga infrastruktur, dan ke depan Mas Wahid, ke depan itu kita memang fokus terhadap bagaimana mengefisiensikan yang ada di pelabuhan itu sendiri, sehingga cost-nya juga menjadi nanti bisa lebih murah ya. Contohnya adalah investasi peralatan, Mas Wahid, peralatan. Untuk diketahui Mas Wahid, yang ada di pelabuhan ini, alat-alatnya ini sekarang sudah menjawab tantangan kapal-kapal generasi terbaru ya, di mana membawa kontainer di atas 10.000 sampai kapasitinya sampai 1.000 lebih gitu ya, kontainer, sehingga cost-nya juga menjadi murah semuanya nanti ke depan gitu ya. Nah, ini tidak hanya akses tapi juga teknologi dan juga peralatan yang diperbarui nanti ke depannya oleh pemerintah melalui BUMN yang di sini yang ada, yaitu Pelabuhan Indonesia gitu. Ya, baik. Di luar akses pelabuhan atau jalan ya, sekarang sudah banyak alternatif. Beberapa tahun terakhir kan juga ada moda tambahan Pak, lewat mungkin kereta api barang gitu Pak ya. Iya, iya, betul, Itu betul. hari ini seperti apa Pak? Seberapa berkontribusi Pak untuk Iya, itu Pak? memang ada beberapa daerah-daerah yang tidak terjangkau, misalnya yang lebih cepat dengan kereta api gitu ya. Nah, ini sudah berjalan, di mana pemerintah beberapa tahun yang lalu sudah membuka kembali akses kereta api yang tadinya ada, kemudian dimatikan, kemudian ada lagi. Ya, kemudian ada lagi, dan sekarang sudah berjalan dengan baik, dan ini sangat berkontribusi karena apa? Karena ada beberapa daerah-daerah yang memang yang terminal-terminal yang memang itu lebih cepat diakses dengan kereta api, walaupun kereta api memang lebih ya tidak lebih baik dengan kapal ya, karena kapal bisa ngangkut ratusan atau ribuan kontainer gitu ya dalam satu angkut ya. Tapi untuk kalau di compare dengan supir atau truk gitu ya, itu bisa lebih efisien sebenarnya dengan kereta api ya. Dan ini sudah dipikir pemerintah dan dihidupkan kembali ya. Sekarang Mas Wahid bisa lihat kalau ke Priok ya, ada juga di terminal Jakarta International Container Terminal ya, di sampingnya terminal Petika Mas Koja itu sudah mengaktifkan kembali kereta api sebagai moda untuk mengangkut kontainer ke berbagai wilayah tujuan gitu ya. Dan ini sangat membantu, kontribusinya sangat membantu untuk mengurangi, pertama adalah mengurangi kepadatan truk ya Mas Wahid, yang masuk ke terminal ya. Ya, ini kan kalau Mas Wahid main ke hari Kamis ya, misalnya Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, kalau sampai Sabtu ya, sampai Minggu itu pasti Mas Wahid kalau main pagi, Mas Wahid agak kesulitan tuh masuk ke Priok, karena memang sangat padat, karena memang polanya adalah impor itu di kita itu mulai dari hari Kamis sampai hari Sabtu ya. Nah, itu sangat signifikan membantu ya kepadatan truk yang ada di Priok gitu. Itu Mas Wahid. Untuk hari ini, untuk akses kereta barang itu sudah bisa mengakses kawasan industri mana saja Pak?
Ya, tentunya daerah Cikarang dan yang lain yang di sana ada dry port dan yang lain ya, itu juga bisa diakses ya oleh kereta api ya. Dan ini sangat membantu ya, sangat membantu distribusi barang ya melalui jalur darat ya. Dan upaya-upaya ini terus dikembangkan ya, dan ini kerjasama dengan KAI tentunya ya. Dan ini sudah berjalan Mas Wahid, dan untuk data di beberapa tujuannya nanti mungkin saya update ya, nanti saya akan update kembali ya sampai sejauh mana sih data kereta api itu bisa menjangkau pelosok-pelosok yang memang ini tentunya tujuannya adalah untuk mempermurah lagi ya ongkos ya. Karena Ya. memang kan sekali angkut itu bisa beberapa kontainer yang diangkut, dibanding truk hanya bisa kalau 20 feet hanya dua kontainer. Dan kalau 40 feet ya cuma satu ya, intinya dua tiu ya. Ya, sorry, satu tiu ya. Nah, itu ini bisa sama kereta api itu bisa lebih lebih baik lagi, bisa lebih murah dan bisa lebih cepat ya. Baik, baik. Pak, di tahun lalu kan dari Kementerian BUMN melalui Pak Erick Thohir itu kan melakukan merger Pak ya, untuk Ya, Pelindo seluruh Indonesia ya, menjadi satu atap yang harapannya semua standar layanan atau mungkin tarif itu akan menjadi seragam di tiap daerah. Itu cukup cukup berpengaruh Pak untuk hari ini Pak. ya. Mungkin Baik. di tiap pelabuhan utama yang antara mungkin Oke, Tanjung baik. Priok, Tanjung Perak. Ya, baik. Terima kasih, Mas Wahid. Yang sangat terasa adalah ketika Pelindo merger ini adalah kawasan timur ya, kawasan timur yang terkenal dengan biaya logistik yang sangat tinggi ya. Ilustrasinya adalah gini, Mas Wahid. Kalau kita kirim barang ya dari barat ke timur itu pasti full ya, full. Kalau istilahnya kapal tuh bakal full ya kita, karena memang kebutuhannya sangat dinanti oleh kawasan timur. Tapi ketika dia harus balik ke barat, itu belum tentu dia mengangkut yang sama gitu ya, barang-barang yang diperlukan oleh kawasan barat gitu ya. Nah, ini yang masih menjadi PR ya, sehingga ya logistik itu sangat mahal gitu ya kalau dari Indonesia Timur ke kita. Nah, karena kosong ya, kapal yang itu kosong ya. Harusnya kan kalau kita tahu ya, mobil bis gitu ya, kalau kita berangkat dari sini 50 orang, balik 50 orang, ya dia sudah akupansinya atau dia sudah dapat untung gitu ya, itu sudah dapat. Nah, kalau kosong justru jadi rugi gitu ya. Nah, analoginya seperti itu. Nah, kembali lagi ke merger terkait dengan dwelling time, di sana dulu tuh saya ingat di port Makassar ya, di port Newport Makassar itu, di daerah timur itu dwelling time itu bisa sampai 5 hari bahkan 10 hari yang tadi Mas Wahid sampaikan gitu ya. Ya. Nah, setelah merger Pelindo ini, Pelabuhan Indonesia, dengan adanya merger ini, kita menstandarkan pelayanan. Jadi yang dilihat adalah holding ya, melalui subholdingnya adalah melalui Pelindo Terminal Peti Kemas. Mereka langsung memberikan mereview semua SOP dan distandarkan yang sama. Pelayanan yang tadinya kalau di luar, di timur itu misalnya pelayanan jam 5 sudah tutup pelabuhan atau jam 9 sudah tutup, sekarang sudah 24/7 ya. Jadi seminggu sudah terbuka, atau Sabtu Minggu atau biasanya libur ini sudah dibuka semua. Jadi standarnya 24 jam ya, seminggu 24 jam. Nah, ini yang membantu menurunkan dwelling time ya, dwelling time. Nah, ini yang menjadikan bukti bahwa merger itu sangat berpengaruh terhadap kinerja, terutama dwelling time di daerah-daerah gitu, Mas Wahid, di daerah-daerah. Nah, selain itu, Mas Wahid, selain itu peralatan-peralatan di timur yang tadinya dalam tanda kutip lawas ya, atau teknologinya tertinggal gitu ya, itu langsung diperbarui dengan ya. Jadi di pelabuhan Jakarta, yang dimana peralatan-peralatannya cenderung dengan generasi yang baru ya, itu di switch ke sana ya, dioper ke sana ya, dioper ke Indonesia Timur, sehingga itu mempercepat proses bongkar muat yang ada di sana gitu ya. Itu juga membantu kelancaran
dwelling time yang ada di sana. Di sana itu sekarang at least 3-4 hari Pak Sawit untuk dwelling time-nya. 3-4 hari sekarang sudah berkurang dari tadinya 5 hari ke atas sampai sekarang sudah sampai 3-4 hari. Dan ke depan dengan memperbaharui peralatan yang ada, teknologi yang tentunya juga diadop dari pusat gitu ya, yang disamakan dengan sistem terminal operator sistem yang ada gitu ya, terminal operator sistem yang ada. Nah ini nanti ke depan mudah-mudahan bisa mengurangi lagi biaya logistik ini ya, dan melalui dwelling time yang dipercepat. Jadi ke depan rencana ke depan itu dari Pelindo itu adalah tadi pertama memperbarui alat atau mensubstitusi dari yang ada di kita nih, yang di Jakarta yang teknologinya sudah bagus dan mungkin apa namanya cakupannya mau dipertinggi lagi, tapi dibanding kita buang gitu ya, kita over ke Indonesia Timur gitu ya, kita istilahnya kita hibahkan ke Indonesia Timur sehingga itu menjadi bagus, sehingga di sana kinerjanya bisa nanti sepadan dengan di barat gitu ya. Nah ini ke depan ke arah sana Mas Wahid. Ya baik. Artinya pasca merger ini benar-benar dwelling time di tiap pelabuhan utama juga otomatis ikut turun, Mbak, karena standar layanan pun disamakan. Betul, gitu. betul. Standar lama yang disamakan, peralatan juga sekarang ingin ditingkatkan terus, ya. Kemudian teknologinya juga sudah diadop dari yang ada di barat, sehingga imbang nanti dwelling time di semua tempat jadi sama, pelayanannya juga sama, standarnya sama, biayanya juga sama gitu ya Mas Wahid ya. Ya, kalau dulu kan masing-masing wilayah bisa mentarifkan sendiri ya. Kalau sekarang karena Pelindo sudah ada standar ya, semuanya nanti akan standar gitu. Baik. Baik. Kalau khusus untuk posisi dari terminal peti kemas Koja ini seperti apa Pak dalam proses dwelling time ini dan perannya sejauh mana Pak? Ya jadi gini, Pelabuhan Tanjung Priok itu sebenarnya ada beberapa terminal-terminal di dalamnya gitu ya. Pelabuhan Tanjung Priok itu di kita ini disebut dengan regional 2, di regional 2 ya, regional 2, di mana di dalamnya itu ada beberapa seperti terminal Jakarta International Terminal Container JICT, ada terminal peti kemas Koja, ada NPCT One atau New Tanjung Priok, Port Tanjung Priok ya. Kemudian ada ada MAL ya, MAL, kemudian ada IPCTPK gitu ya, ada IPCTPK ya. Di sini masing-masing itu memegang peranan penting, di mana kalau kita nyebut dwelling time Tanjung Priok itu yang tergambar adalah semua terminal itu ya Mas Wahid. Semua terminal itu. Kalau dibilang 2,5 itu standarnya Tanjung Priok, berarti hampir seluruh rata-rata yang ada di Priok, terminal peti kemas yang ada di Priok, itu berarti sekitar 2,5 hari. Jadi itu gambaran dari semua terminal yang ada di Tanjung Priok. Gitu, Pak Wahid. Jadi peranan TPK Koja, kontribusinya semakin baik dwelling time-nya, itu akan mencerminkan dwelling time yang ada di Tanjung Priok, Mas Wahid. Dan semua terminal-terminal yang ada di Tanjung Priok, ya, MPCT One, GICT, IPCTPK, MAL, dan yang lain, itu menggambarkan sesungguhnya dwelling time di Tanjung Priok. Makanya kita juga berkontribusi terhadap rendahnya dwelling time yang ada di Tanjung Priok. Itu Mas Wahid. Baik, baik. Di tahun ini kan ada kabar bahwasanya di pelabuhan Indonesia kan masuk di 20 besar Pak ya, untuk kawasan ASEAN itu. Iya, betul. Dan disampaikan langsung oleh Pak Luhut Panjaitan selaku Presiden yang bertanggung jawab untuk maritim ini. Betul. Apakah indikator yang membuat kita termasuk pelabuhan 20 besar itu juga karena dwelling time ini yang semakin singkat, Pak? Salah satunya iya, tapi hal yang harus digarisbawahi adalah kita bukan hanya 20 besar negara di ASEAN ya, tapi kita hitungan 8 besar dunia justru. 8 besar dunia kalau dari segi throughput. Di mana kalau digabungkan antara dari Sabang sampai Merauke, Pelindo 1 sampai Pelindo 4 dengan adanya merger Pelindo ini ya, dengan adanya merger Pelindo ini kita menjadi total dari kapasitas dari throughput itu mencapai 16 juta TEUs gitu ya.
dalam setahun gitu ya. Itu digabung antara Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4, atau yang kita sebut dengan Pelabuhan Indonesia sekarang yang sudah di merger ya. Bahkan itu udah 8 8 dunia gitu ya kalau dihitung. Nah, ini salah satunya Lintan, iya ya. Kalau kita lihat makin makin cepat tadi yang kayak kata tadi kita bilang ya, kita ya, apa namanya kita rujuk tadi port stay cargo stay, makin cepat kapal yang mundar-mandir ke Priok ya, dan dia membawa muatan makin cepat. Kemudian barang yang ada cargo stay yang atau di lapangan penumpukan itu makin cepat keluar dan makin banyak yang diterima dari kapal lagi ya, itu menggambarkan kita makin tinggi nanti kelasnya. Dan itu bagaimana peran dwelling time itu juga berpengaruh terhadap tadi 20 besar di negara ASEAN. Ya, namun sekali lagi diingat kita bisa mencapai yang lebih tinggi lagi dengan kapasitas, yaitu tadi 16 juta TEUs per tahun, yang itu kita menjadi 8 besar dunia justru. Ini luar biasa menurut saya, Mas Wahid. Itu yang lebih mencengangkan gitu ya, dengan adanya merger Pelindo ini justru kita menjadi yang paling tinggi. Dulunya kita nggak sampai 8 besar, kita nggak sampai 10 besar. Dulunya kita hanya main di 20 sampai 30 urutan 30 dunia. Namun sekarang dengan di merger kita menjadi 8 besar dunia. Luar biasa ya Mas Wahid. Efek dari merger. Betul, betul Pak. Untuk kawasan ASEAN ini kan sampai hari ini yang menjadi rujukan sebagai pelabuhan terbaik kan masih Singapura, Pak ya. Iya, tentunya PSI. dengan perbaikan yang dilakukan oleh Pelindo dan pemerintah untuk semakin meningkatkan perbaikan di pelabuhan itu, ada arahnya kemana Pak? Apakah akan menyamakan standar dengan Singapura atau seperti apa? Kalau standar kita memang jadi gini, Mas itu harus ketahui ya, kalau PSE dan yang lain, PSE memang pelabuhan yang sekarang menjadi rujukan ya, rujukan dunia ya, bahkan dia nomor 1 di dunia ya. Jadi bisnis yang disebut dengan bisnis peti kemas ini, kita juga harus memikirkan bahwa kita juga harus punya shipping line. Nah, kekurangan dari Indonesia adalah kita nggak punya shipping line. Kita mengandalkan pelayaran-pelayaran nasional gitu ya. Nah, itu kita harus bergerak ke arah sana sebenarnya. Kenapa? Karena bukan hanya bisnis jasa bongkar muatnya saja, tapi muatannya juga harus kita raih tuh. Cargo ownersnya juga harus kita raih tuh. Kalau Mas Said mungkin bisa lihat ya, kenapa China bisa menjadi besar, karena dia juga importer terbesar ya, eksportir terbesar. Dia adalah importer kemana-mana, barangnya memang ditunggu oleh masyarakat dunia gitu ya. Nah, kita juga harus itu ya, tidak hanya memperbesar pelabuhan tentunya, juga kita harus memikirkan kita juga harus punya yang namanya shipping line ya, shipping line, dan kita bisa arahkan cargo owner kita ya menjadi apa istilahnya, intinya ya melalui terminal-terminal yang ada di kita, dan kemudian pakai shipping line yang punya Indonesia tentunya. Ya, ini akan memperbesar lagi potensi kita untuk bisa bersaing dengan Singapura. Selain itu juga gini Mas Wahid, kalau Singapura kan cuma 1 tuh pulaunya. Kalau kita kan dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, itu menjadi PR tuh Mas Wahid untuk kita bisa bersaing, di mana kekurangan kita adalah di mana kita draft ya, atau kedalaman kolam kita tuh masih bervariasi nih Mas Wahid, dan semua pelabuhan itu kadang-kadang nggak sama standar alurnya. Ada yang kadang-kadang susut cepat ya, atau dia hanya bisa disinggahi ketika waktu pasang tiba gitu ya. Nah, ini kan faktor-faktor ini yang menjadi kendala-kendala tuh Mas Wahid. Nah, makanya ini menjadi PR ke depan bagi pemerintah dan pelabuhan Indonesia khususnya untuk meraih tantangan ini. Dan ada satu lagi nih Mas Wahid, kalau PSE yang Singapura itu, dia juga beli saham tuh, beli pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia tuh ya. Contohnya ada di NTCT One, salah satu sahamnya ada di sana. Dan dia mencatatkan throughput-nya NPCT One itu nanti ke depan ya, ke catatan mereka juga gitu loh, sehingga throughput mereka menjadi besar padahal pelabuhannya kecil. Nah, Pelindo dalam hal ini juga sudah melihat peluang itu, di mana beberapa bulan yang lalu terjadi, atau tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu itu ada kerjasama dengan negara-negara di Afrika ya, di Afrika untuk kita kerjasama pengelolaan pelabuhan, dan di mana nanti kalau ke depannya itu kita bisa mencatatkan throughput kita juga di situ tuh gitu ya. Sehingga
sehingga kita bisa bukan hanya 16 juta, bisa jadi 20 juta ke atas itu. Kenapa? Karena pelabuhan-pelabuhan yang ada di Hong Kong, di China, di tempat lain, Dubai gitu ya, DP ya, Dubai Port gitu ya, dia beli saham-saham di Indonesia, dia beli saham-saham atau beli pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitar di dunia, sehingga dia mencatat kontribut yang besar. Nah, ke depan Pelindo juga akan bermain seperti itu sepertinya, karena sudah ada kerja MOU dengan di Afrika ya, salah satu negara di Afrika ya. Itu Mas Wahid. Jadi ke depan kita juga ingin bermain global gitu ya. Pelindo itu akan ingin bermain global. Itu Mas Wahid. Baik. Ya, baik, terakhir mungkin Pak Safwan, Ya. upaya apa lagi Pak dari terminal peti kemas Koja yang untuk semakin mempermudah atau mempersingkat layanan di Pelabuhan Tanjung Priok ini Pak? Ya. Apa yang akan dilakukan Pak? Yang pertama yang sudah kita lakukan adalah digitalisasi ya, di mana semua sistem sudah kita digitalisasi dengan baik, kemudian kita merambah ke memperbaharui berbagai peralatan dengan investasi nantinya. Dan ke depan itu Mas Wahid mungkin agendanya kalau memang berjalan, kita ingin bergabung atau merger dengan GICT. Ya, dengan GICT. Okay. Di mana nanti itu menambah kecepatan karena dua pelabuhan digabung, tentu efisiensinya akan meningkat, dan kemudian daya saing dan daya tawarnya makin meningkat. Insya Allah itu mempercepat juga tadi proses-proses yang tadi ada di pelabuhan gitu ya. Nah ini ke depan sedang dicanangkan ya, mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar gitu ya. Dan tentunya ini satu lagi betul Pak, bukan hanya digitalisasi ya, tapi memang how to prepare for employee ya. Jadi kita mempersiapkan employee kita atau karyawan kita melek digital. Jadi bukan hanya kita mempersiapkan digitalnya, tapi kita nggak mempersiapkan human-nya atau employee kita nggak siap, dan itu sudah kita. Jadi semua proses sekarang digitalisasi dan karyawannya juga siap istilahnya siap untuk menjalankan hal-hal yang baru ya, seperti teknologi-teknologi terbaru ya. Dan ini sudah kita lakukan semua, dan insya Allah ke depan ini bisa lebih bersaing ke depan pelabuhan Indonesia khususnya. Baik. Rencana merger untuk itu kapan Pak dari TPK Koja dengan GICT? Insya Allah dalam tahun ini ya, insya Allah akan mudah-mudahan nggak ada halangan ya, tapi kita terus berupaya karena memang menyatukan entitas itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Ada porsi-porsi yang harus ditunaikan dan yang lain ya. Nah ini tentunya ke depan ini jadi PR, dan ini dalam tahun ini insya Allah Mas Wahid, kalau nggak ada halangan dalam tahun ini kita akan bergerak ke arah sana ya. Dan investasi ini sudah bergulir nih Mas Wahid, investasi peralatan, investasi teknologi yang terbaru itu sudah bergulir karena pemilik Koja dan JIC itu sama, adalah PT Pelabuhan Indonesia gitu ya. Dan ini investasinya sedang ke arah sana, ke arah pembaharuan dari peralatan dan pendalaman kolam, perkuatan dermaga dan pendalaman kolam, karena kita mau kapal-kapal generasi keempat kelima itu datang ke kita gitu ya, yang terbaru, yang membawa ribuan kontainer dalam satu kapal ya, sehingga butuh kedalaman kolam, kedalaman dermaga yang mumpuni di atas 14 meter tentunya gitu ya. Bahkan di MPCT 1 tuh sampai 20 sampai 18 sampai 20 ya, kedalamannya sampai 20 meter gitu ya. Dan ini kita perlu karena kapal-kapal generasi terbaru, kapal-kapal yang memang membawa muatan yang sangat besar, sangat banyak, dan membutuhkan kolam yang sangat dalam. Nah ini kita investasi sedang berjalan Mas Wahid, sedang berjalan. Jadi ke depan ini beriringan, kolamnya sudah jadi, dermaganya sudah kuat, siap menerima kapal-kapal generasi baru, peralatannya sudah dibarui, teknologinya diperbarui, ya, yang berbasis dengan teknologi berbasis dengan green, yang tentunya yang tidak tercemar ya, pencemarannya atau low emisi gitu ya. Ya, dan nanti kedepannya selain itu juga merger gitu. Jadi ke arah sana Mas Wahid. Proyeksi Koja menyongsong masa depan untuk persaingan.
Baik, baik. Oke, paling terakhir Pak Safwan, mungkin Pak Safwan bisa kasih closing statement bahwasanya tentang gambaran dwelling time saat ini yang sudah semakin singkat gitu Pak ke audiens dan upaya atau komitmen apa apa yang dari TPK Koja untuk membantu itu Pak. Iya, baik, terima kasih Mas Wahid. Teman-teman sekalian, kita sudah membahas dari awal sampai akhir terkait dengan dwelling time. Bahwa dwelling time ini adalah bagaimana dwelling time ini bisa kita capai dengan hari ini ya, sampai 2,5 per hari ya, tapi per bulan kita sudah bisa mencapai dwelling time yang sangat baik ya. Nah, ini tentunya adalah kerjasama dari berbagai pihak ya, berbagai pihak, bukan hanya Pelabuhan Indonesia gitu ya, tapi semua stakeholder ya, semua stakeholder dari trucking, dari cargo owner, dari instansi-instansi pemerintah ya, bersatu padu dalam menurunkan angka dwelling time ini ya. Tentunya ini kerjasama yang baik dan harus terus ditingkatkan, di mana juga peran dari teknologi juga sangat membantu dalam perizinan, dalam mempercepat proses gitu ya tentunya. Dan kemudian kelayakan infrastruktur ya, yang itu membuat semuanya menjadi cepat, dan tujuannya adalah ke depan dwelling time makin rendah, dwelling time yang ada tentunya membantu menurunkan biaya logistik nasional yang sekarang ini sekisaran 22 sampai 23 gitu ya angkanya ya, persen dari PDB. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa di bawah itu, kita bisa ikut bersaing ya dengan negara-negara yang lain, dan tentunya di bawah 20 ya, 20% dari PDB. Dan sebelum closing statement, saya juga mau menyampaikan bahwa di sini adalah peran teknologi ya. Tidak hanya itu, semua teknologi juga membantu ini semua gitu ya. Dan bisnis pelabuhan tentunya adalah salah satunya juga bisnis dari kita harus mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur ya. Infrastruktur, jalan dan yang lain, kemudian suprastruktur yaitu berupa peralatan-peralatan yang terbaru, sehingga hal ini dapat mempercepat proses bongkar muat yang ada di pelabuhan tentunya. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan tentunya nanti kalau ada update, nanti saya akan update ke Mas Wahid ya, Mas Wahid ya, sebagai info yang terbaru terkait dengan dwelling time yang ada di Tanjung Priok. Terima kasih Mas Wahid. Siap. Baik, terima kasih waktunya untuk Pak Safwan. Iya. Terima kasih Ya, Mas Wahid. sukses untuk Pak Safwan. Sama-sama Mas Wahid. Terima kasih atas waktunya Mas Wahid ya. Kapan-kapan kita kolaborasi lagi. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.